Ini pertama kalinya dalam sejarah SMA Garuda. Pemilihan ketua OSIS berakhir dengan baku hantam. Pertanyaannya adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Untuk paham soal tadi, kalian harus tahu tentang sekolah gue, SMA Garuda. SMA Garuda termasuk salah satu SMA paling populer di Jakarta. Bukan karena kita paling sering menang lomba basket atau debat bahasa Inggris, melainkan karena SMA Garuda sih pecah banget sih pensinya, cuma sayangnya gue telat daftar aja. Abang gue sih selalu bilang tuh, SMA Garuda keren banget, apalagi pensinya. Gue nyesel sih gak masuk SMA Garuda. Oh, lo anak Garuda? Anjir, pecah banget bor pensi lo. Tahun lalu gue datang pas lo datengin Yelok lo. Tahun ini lo datengin siapa? Suka banget deh gue gak pernah masuk di SMA Garuda, malah pensinya keren-keren. Kesel gue. Aduh, harusnya gue masuk tuh. Salah satu penyesalan terbesar gue adalah nggak bisa masuk SMA Garuda. Karena SMA Garuda itu ya semua orang tahu ya, kalau mereka tuh jago banget bikin pensi. ya, sekolah gue terkenal karena pensinya, yang menurut majalah Hai adalah keriuhan yang wajib lo datengin. Kenapa jadi ketua OSIS di sekolah gue jadi penting? Karena ketua OSIS berkuasa untuk ngatur semua acara sekolah, termasuk pensi selama setahun ke depan. Gak hanya itu, riset gue menunjukkan bahwa jadi ketua OSIS di sekolah gue juga bikin lo punya masa depan yang cerah. Ini adalah ketua OSIS SMA Garuda 3 tahun terakhir. Iskandar Sastrowardoyo, 2014, startupnya difunding sama Google. Reza Adiaksa, 2015, Harvard Pre-Med. Kimi Susanto, 2016, kemarin baru ngabarin kalau dia akan jadi bintang utama filmnya Joko Anwar terbaru. Mereka semua satu tipe. Mereka semua datang dari kelompok anak-anak gaul. Tapi tahun ini lain. Tahun ini ada yang berbeda. Dan itulah yang membuat gue mutusin untuk bikin dokumenter ini. Tahun ini nggak seperti biasanya. Ada 3 kelompok yang mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS. Yang pertama adalah calon dari golongan geng gaul. Tahun ini mereka diwakili oleh David sebagai ketua dan Bara sebagai wakilnya. Seperti yang gue jelasin tadi, siswa populer hampir selalu menang telak dalam pemilihan ketua OSIS. Dalam beberapa kasus, malah nggak ada calon lain selain perwakilan dari geng gaul. Dan nggak ada yang lebih gaul dan kekinian selain David dan Bara. Apalagi David punya pacar kayak Cindy. Yang seperti kita semua tahu, Cindy adalah cewek paling pinter dan paling populer satu sekolah. Kemanapun mereka pergi ya semua mata bakalan noleh. Kenapa menurut lo, anak-anak kayak David dan Bara selalu menang? Ya jelas lah, Nyet. Karena mereka tahu apa yang kita inginkan. Yoi, mereka juga asik-asik bro. Mereka nggak kaku. Mereka juga sering ngadain party. Nah, Apalagi David selalu ngadain open table dan dia selalu pecah. dan lo tahu gue masuk Garuda ini karena pensinya, bro. Mantap. Kemudian ada calon kedua, yang datangnya dari sumber yang tidak terduga. Remaja Masjid SMA Garuda yang biasanya nggak pernah ikut acara sosial apapun yang dilakukan sekolah, mendadak tahun ini mencalonkan diri. Mereka diwakilkan oleh Fahri dan Irfan. Dan yang paling terakhir Kartika dan Bima. Gue menyebutnya geng underdog. Mereka datang dari kelompok yang selama ini kasat mata, tapi sesungguhnya adalah penduduk mayoritas dari SMA Garuda. Aku sampai digituin banget kan sama semua orang. Dan gue kesel banget. Fahri, Irfan, kenapa kalian mutusin untuk mencalonkan diri di pemilihan ketua OSIS tahun ini? Menurut gue, ini udah waktunya. Maksudnya? Ya, ini udah waktunya buat gue dan teman-teman gue yang lain untuk memperbaiki akhlak anak-anak SMA Garuda. Yang gue pikir makin lama makin merosot. Dan juga ini salah satu tujuan gue untuk menghentikan perilaku-perilaku bejat mereka yang makin lama makin marak di sekolah ini. Dan gak ada pilihan lain untuk ngelakuin hal itu selain mendukung Fahri untuk maju sebagai ketua OSIS tahun ini. Ilmu agama Fahri sudah tidak diragukan lagi sebagai salah satu murid di SMA Garuda ini. Dan keputusan ini gue ambil bukan karena gue haus kekuasaan, tapi ini amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk gue membenahi sekolah ini. Sebenarnya alasannya simpel aja sih. Karena nggak semua orang pengen party doang kan. Coba deh,
lihat ketua OSIS sebelum-sebelumnya, lihat David dan Bara. Emangnya mereka peduli sama anak-anak yang gak suka party dan gak gaul? Mereka tuh cuma fokus ke satu hal, seneng-seneng doang. Hal-hal yang lain gak pernah dipikirin, dimasa bodohin sama mereka. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue, kita ini mewakili suara-suara yang selama ini dikubur. Ya suara-suara yang sebenarnya sih nggak pengen-pengen banget sama pensi yang jedar atau mabok sampai jackpot. Di dalam SMA Garuda kan nggak cuma anak gaul, mungkin ada anak eskul olahraga, anak cerdas cermat, anak alim. Motivasi gue dan Kartika di sini pengen nyalonin jadi ketua OSIS dan wakilnya. Gue pengen semua kalangan anak SMA Garuda itu bisa ambil suara di pensi SMA Garuda. Bukan berarti kalau kita tuh ingin mentiadakan pensi ya, sama sekali enggak. Tapi alangkah baiknya kalau jadi pemimpin tuh beneran doing something for everyone, bener-bener ngertiin semua orang. Apa yang gue cetuskan tadi, doing something for everyone itu adalah tujuan kita berdua dalam jadi ketua OSIS nanti. Minggu pertama masa kampanye, Kartika merilis video kampanye yang sengaja menyerang lawan-lawannya. Halo semuanya, nama saya Kartika Lestari dari kelas 11 MIA 1, di mana gue ini adalah calon ketua OSIS SMA Garuda periode 2017-2018. Pastinya sekarang kalian lagi bingung dong mau pilih ketua OSIS yang mana. Di mana yang satunya malah sibuk agamanya sendiri lah, yang satu malah sibuk dengan partinya. Kalau saya sih cuma sibuk dengan kalian doang. Jadi ya kesibukan saya cuma mikirin kemauan kalian, gimana cara ngewujudinnya. Nah, untuk itu jangan salah pilih ya buat ketua OSIS periode 2017-2018. Pokoknya jangan salah dukung dan pokoknya dukung saya aja sebagai calon ketua OSIS. Makasih. Fahri kemudian membalas video Kartika dengan video balasan yang mendadak jadi viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Al-Fadli dan teman saya Muhammad Irfan akan mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Garuda periode 2017-2018. Keputusan ini kami ambil bukan karena kami haus kekuasaan, Dan bukan karena kami ingin mengadakan pensi yang penuh dengan perbuatan maksiat. Bukan, sama sekali bukan. Tapi kami ingin mengajak kalian semua, siswa-siswi sama muslim, untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara sederhana kami untuk jihad. Jihad tidak hanya ditegakkan kepada teroris, tapi juga untuk membersihkan pikiran sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya semakin lama telah semakin sirna di bumi SMA Garuda ini. Kami paham mengenai demokrasi. Namun hukum Allah lebih baik daripada hukum kesepakatan manusia. Insya Allah, Allah akan meridhoi pemimpin muslim. Maka dari itu, kami ingin mengajak kalian semua untuk bertaubat, untuk selalu mengingat Allah Maha Besar, Allah Maha Pencipta, dan Dia yang memberi semua kenikmatan, kebahagiaan, berkah, dan semua yang kita punya. Jadi, kita semua ingin meyakinkan kalian, pilihlah kami. Pilihlah kami untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, jujur, dan tidak otoriter. Dan satu lagi, pilihlah pemimpin sebaik-baiknya seorang pria. Karena pria telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang pemimpin. Dan itu semoga kami berdua. Amin. Amin ya robbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jujur sih, gue udah gak ngerti lagi sama keadaan di SMA Garuda ini ya. Gue pikirnya ini tuh udah zaman milenial, udah bukan zamannya Kartinian lagi, dimana cewek sekarang bisa fight kali. Menurut gue ya, pemimpin yang baik itu yang tahu visi misinya tuh apa dan ngerti cara wujudin visi misinya dia itu apa. Gue ngomong kayak gini bukan karena gue terobsesi banget buat jadi ketua OSIS, tapi karena jujur, gue peduli sama semua anak SMA Garuda. Karena gue care sama mereka semua, ya gue bikin kalender event buat mereka semua untuk yang ngerasa asik aja di SMA Garuda. Tapi coba deh lo bandingin gue sama Fahri atau David. Mana mungkin sih mereka bikin program sedetail gue buat 1 tahun. Mereka tuh cuma fokus, cuma kesenang-senang doang. Hal-hal yang lain ya di masa bodohin. Menurut gue ya, jujur, apa yang dilakuin Fahri di video itu tuh sampah banget. Setelah video Fahri beredar,
David dan Bara mendukung pernyataan mereka dengan melakukan interview dengan jurnal sekolah dan menyatakan bahwa gue mungkin bukan orang yang religius dan gak paham sama isi kitab, tapi gue setuju sama Fahri. Cowok bisa ngambil keputusan tanpa keterlibatan emosi. Cewek emang bisa? Gak yakin gue. Si Bim. Ya udah sini gue ngomong sama lu. Yaudah, sini aja ya, lu mau apaan sih? Lu tuh ngomong banget nih. Gara-gara tulisan lu udah tuh ngomong banget. Apaan sih maksud lo? Gue gak ngerti. Udah lo ngomong langsung to the point aja. Gak usah bertele-tele gitu kan. Ya gara-gara tulisan lu, Tik. Gara-gara tulisan lu, David langsung ngegas kan. Lu lihat, gue berharap lu bilang dulu ke gue sebelum lu ambil tindakan sendiri. Gue minta bantuan lo. Lo aja kemana Bim pas kemarin-kemarin? Lo kemana? Gue tanya sekarang. Lo kemana pas Fahri minta gue buat mundurin diri dari ketua OSIS? Iya, Tik, iya, Tik. Gue ngerti. Gue gak nyalain lu, tapi gue cuma pengen ngomong sama lu. Kenapa sih? Lu gak pull aja? Ini kan yang dibawa sama Fahri supaya lu panas. Jadi mereka bisa langsung masuk ngegas kita. Nah, terus lo mau gue ngapain sekarang Bim? Lo mau gue diem doang? Saat gue tahu kalau di situ ada yang gak adil, ada yang gak beres, dan Fahri tuh seenaknya injek-injek gue. Gue tuh gak bisa diginiin. Ya stop, gue ngerti. Cuman timing lu salah, Tik. Sekarang gue lihat berapa banyak orang yang makin dukung Fahri dan berapa banyak orang yang makin dukung David. Mereka tuh gak make sense. Ini politik, Tik. Bukan film Iko Uwais yang harus pakai sense. Gue berharap sih lu bilang dulu ke gue sebelum masih di Korea itu. Dan sekarang lu lihat di mana posisi kita sekarang. Lu makan tuh apa yang udah lu lakuin. Setelah banyak pertimbangan, saya Kartika Lestari dan rekan saya Bima Samudra memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemilihan calon ketua OSIS di SMA Garuda. Sebenarnya banyak alasan yang melatar belakangi keputusan ini, tapi cuma satu yang bisa gue utarakan di video ini. Ya menurut gue keputusan Kartika itu jelas salah banget sih. Dia udah ngundurin diri dari pemilihan OSIS. Gue tahu agama gue Muslim, agama gue juga menyarankan pemimpin itu harusnya laki-laki. Tapi menurut gue, selama wanita bisa memimpin, kenapa enggak? Harusnya tuh Kartika maju terus, biar dia bisa ngebuktiin kalau misalnya dia bisa jadi pemimpin lebih dari laki-laki. Dengan sisa dua kubu, geng gaul dan geng religius, pemilihan ketua OSIS SMA Garuda menjadi semakin panas. Apaan tuh? Masa pemimpin mabuk ya? Aduh, nggak pantas banget. Mau jadi apaan ini? Hancur nih sekolah. Banget ini. Aduh. Pemimpinnya yang lainnya ini. Gue lihat sih seluaran itu ada yang masukin ke loker gue, tapi gue tetap pilih David. Fahri mana bisa sih buat pensi yang sabi banget untuk anaknya sama Garuda. Tapi aneh juga sih, masa David jackpot aja ketangkep kamera, nggak saik banget dah. Fahri. Boleh minta komentar soal selebaran tentang David? Waalaikumsalam. Saya tidak tahu dalam hal itu. Dan menurut saya, itu bukan urusan saya. Sebelumnya, maaf Capra, kami ingin pergi sholat dulu. Assalamualaikum. Lo milih siapa? Gue sih milih David. Gue juga David lah demi pensi jedar. Aku sih masih bingung. Sama gue juga. David kayak be aja gitu. Lah itu sih fix banget. Sejak David berantem sama si Cindy, David tuh kayak ngambang gitu, nggak jelas. Hah? David sama Cindy berantem? Sejak kapan? Pas abis David di interview jurnal sekolah, videonya kan dis banget di WhatsApp. Emang lo nggak dapat videonya? Rokok aku mana? David, aku kira kamu tadi beli sendiri. Yaudah aku beliin ya. Nggak usah. Dari tadi aku udah ngomong berkali-kali tolong beliin rokok. Makanya dengerin aku ngomong ya, jangan self-centered banget lah kalau jadi orang. Sin, kamu kenapa sih dia tadi marah mulu sama aku? Kenapa? Aku santai ngomongnya. Dia bilang aja ya kenapa, dia tadi kamu marah-marah. Hah? Karena jurnal sekolah? Oh, kamu bener-bener mancing ya, Fit? Ya, aku nanya Kamu biar... ngapain ngomong kayak gitu, hah?
Emang kamu mau nyamain aku sama orang-orang itu? Hah? Coba ngomong. Ya aku ngomong kayak gitu cuma untuk biar Kartika ngedown, Sin. Dan aku denger Kartika sama Bima berantem sekarang. Berhasil kan cara aku. Strategi lo tuh jangan dangkal ya. Makanya kalau punya otak dipakai, Fit, dipoles. Jangan mobil doang lo poles. Kamu ngerti dikit kenapa sih? Ngerti apaan lo bego? Tuh ambil aja. Bye lo, Sin. Bye. Apaan sih lo? Diem ya? Pak. 2 hari setelah gue lihat video itu, sebuah screen capture WhatsApp beredar ke seluruh siswa SMA Garuda. Isi WhatsApp itu adalah pembicaraan antara Cindy dengan sahabatnya Nana tentang David. Nggak mau kayak ginian segala sih sekarang. Aduh, kemarin gue cek audio, nggak bagus. Makanya gue pakai ini sekarang. Oh ya, boleh minta komentar soal screen cap Cindy yang lagi viral. Terus, gimana hubungan lo sama Cindy sekarang? Lo milih siapa? Bukan Fahri. Bukan David juga sih. Ngapain gue milih ketua OSIS yang suka denger lagu Opik? Tetep David sih gue. Dia itu teman main gue. Kalau Fahri, gue nggak yakin dia bisa bikin pensi apa enggak. Gue Fahri sih. Kalau Fahri pacaran sama Cindy, Fahri nggak mungkin sebagai itu mutusin Cindy. Cindy gitu loh, nyet. Hot parah. Gimana komentar lo soal anak buah Fahri yang mulai merajalela? Gue nggak bisa diam aja. Karena gue ngerasa gue tuh harus menyuarakan pendapat gue. Gue nggak bisa lah diem aja ngeliat si Fahri bertindak seenak udelnya. Dia belum jadi ketua OSIS aja udah songong. Udah nyuruh anak buahnya jadi polisi moral. Dan setahu gue, di sekolah ini tuh nerima semua anak dengan tangan terbuka. Karena semua anak tujuannya sama. Di sekolah ini ya buat belajar. Hubungan lo sama Tuhan ya itu bukan personal lo. Lagi pula, SMA Garuda ini bukan sekolah Islam. Ingat ya, ini tuh bukan sekolah Islam. Maaf, boleh masuk dulu ya? Maksudnya apaan sih? Pakaian kamu nggak menutupi aurat, jadi lebih baik nggak boleh masuk dulu. Udah cukup kali segini. Jangan pas. Pakaian kamu kurang sopan, nggak menutupi aurat, jadi lebih baik ganti dulu di rumah. Gak tahu tren banget sih. Maaf, tapi pakaian kamu nggak sopan, nggak pantas untuk masuk ke dalam sekolah ini. Jadi kalau mau ganti dulu, pulang, baru balik lagi ke sini. Ganti dengan yang lebih sopan. Benar, pulang. Tapi segini tuh udah cukup. Enggak. Udah, pulang ya. Udah. Pakaian itu kurang sopan. Maaf ya. Pulang. Itu bukannya udah opresi ya? Apalagi cuma karena panjang batas roknya doang. Dia tuh bukan siapa-siapa lah buat gue. Dan dia tuh gak berhak ngatur panjang batas rok gue. Terus gimana komentar lo soal poin terbaru jurnal sekolah yang menunjukin bahwa Fahri berada di atas? Menurut gue, Fahri tuh cuma pakai basis ketakutan doang. Semua orang tuh iyain dia dan setuju sama dia karena takut. Semua orang tuh mikirnya, ya deh, gue ngikutin aja Fahri, gue iyain aja Fahri daripada gue jadi incaran dia selanjutnya. Nah, semua orang tuh kayak gitu. Fahri tuh nggak cocok banget lah jadi pemimpin. Karena menurut gue Fahri itu jelas bukan pemimpin yang bagus. Dia udah maksa banget. Kayak kemarin dia mubarin anak cheerleader latihan. Terus dia juga mulangin anak baru yang pakai rok di atas dengkul. Itu bukan hal yang harus diatur sama mereka. Dan itu juga hal yang masih dalam batas wajar di sekolah ini. Jadi menurut gue mereka jelas maksa banget. Jadi makanya gue milih David. Fahri, Irfan, bisa klarifikasi soal video yang beredar kemarin tentang lo dan teman-teman lo yang ngeberhentiin anak cheers? Saya mau klarifikasi. Saya tidak merasa menyuruh atau memerintah mereka untuk melakukan hal tersebut. Apabila Cakra bertanya, apakah saya setuju dengan tindakan mereka? Ya saya sangat setuju. Karena apa yang dilakukan anak cheers itu sangat mengganggu. Mengganggu kami ingin sholat. Bukannya jarak antara lapangan dan masjid jauh? Tetap saja mengganggu. Itu adalah perbuatan tidak terpuji yang tidak pantas untuk dilakukan.
Boleh saja jika mereka ingin melaksanakan kegiatan tersebut, asalkan sesuai dengan hukum syariat Islam. Dengan tindakan saya memulangkan siswi baru tersebut, menurut saya itu adalah sebuah kewajiban. Karena apa yang dipakai siswi baru tersebut sangat tidak sopan. Dia memakai rok yang sangat pendek, dan yang namanya aurat harus ditutupi. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi 3 hari sebelum pemilihan ketua OSIS. Standar, anjing lo malu-maluin, asli. Ini jaraknya... Susah bangsat. Bentar. Kalau sekarang lo bisa, gua traktir pijet plus. Siapin ATM dulu. Siapin apaan, Tai? Lu denger sesuatu nggak? Denger. Dari coli, Jir. Coba deh. Ini sih. Dia kan gampang sangat. Jangan takut. Bukan maaf kok. Jangan takut. Anjing ngewe anjing. Berhenti. Itu betul. Anjing beneran. Kami berdua merasa sangat terhina bahwa apa yang dikatakan oleh David itu adalah sebuah fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan sangat tidak mungkin buat saya untuk melakukan hal zina, karena zina itu dosa, dan dosanya itu sangat besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin saja ini taktik David agar kalian semua merasa ilfil kepada saya dan tidak memilih saya menjadi calon ketua OSIS. Jadi, kami berharap kepada teman-teman yang memiliki video tersebut untuk dengan segera menghapus dan berhenti menyebarluaskannya. Karena video tersebut tidak lebih dari sekedar perbuatan otak licik David untuk mempertahankan pergaulan yang sudah terlampau bebas di SMA Garuda ini, seperti fitnah yang ia timbulkan dalam video tersebut. Saya sebagai guru agama Islam di SMA Garuda ini memang tidak boleh memberikan dukungan kepada calon ketua OSIS. Tetapi kali ini saya beranggapan lain. Video yang kita lihat beberapa hari belakangan ini menunjukkan bahwa moral dari anak-anak SMA Garuda semakin menurun. Maka dari itu, saya beranggapan bahwa Fahri dan Irfan adalah calon yang cocok untuk menjadi ketua OSIS. Karena menurut saya, sebaik-baiknya pemimpin itu adalah pemimpin yang tabah dalam menghadapi cobaan. Dan mereka adalah salah satu pasangan yang tabah dalam menghadapi cobaan. Di jurnal sekolah, lo sempat bilang bahwa lo resah dengan suasana di sekolah. Bisa elaborate soal itu? Awalnya gue masuk SMA Garuda, hampir semua orang di lingkungan gue, peer group gue lah. Mereka ngeliat kalau ini tuh achievement gue bisa masuk SMA Garuda. Wah gila, lo SMA Garuda is very prestigious gitu. Acara-acara mereka keren. Pokoknya setiap SMA ya, standarnya tuh SMA Garuda lah. Lo udah bisa sekeren, at least setengahnya SMA Garuda, itu udah oke banget gitu. Oke, awal gue masuk setahun pertama, gue setuju sama statement itu. Kalau SMA Garuda bener-bener prestigious, anak-anaknya solid banget, otaknya encer-encer banget. Maksudnya mereka masih punya social skill lah gitu. Intinya everything is good. Sampai akhirnya ada periode pemilu ini. Dimana yang gue rasain setiap kali gue ke sekolah, itu gue ngelihat kayak cold war aja antara anak-anak. Gue gak bisa ngerasa aman kalau gue main di sekolah. Yang seharusnya itu menjadi rumah kedua gue, malahan itu jadi musuh besar gue sekarang. Objectively speaking ya, siapapun yang terpilih nantinya, dia harus bisa punya satu traits, dimana dia harus bisa neutral, dan dia harus bisa mengembalikan lagi
rasa aman di SMA Garuda. Udah nggak penting lo mau how popular you are, online ataupun offline, itu udah nggak jadi prioritas lagi menurut gue. Yang jadi prioritas adalah lo cukup bijak nggak untuk bisa nyelesain perseteruan yang ada di SMA Garuda sekarang, gitu sih. Kenapa sih Cindy dulu nggak nyalonin jadi ketua OSIS? Lu milih siapa besok? Kalau gue bilang sih mendingan gue usah pilih dulu, soalnya suasana sekolah lagi nggak asik. Iya asli tunda aja biar Cindy biar jadi daftar ketua OSIS. Wah, sabi tuh. Kalau Cindy jadi ketua OSIS, gue juga bakal milih Cindy. Oh, lu milih siapa? David, tapi nggak yakin sih. Yang buat David keren kan cuman Cindy. Kalau nggak ada Cindy juga jadi mas-mas B aja. Pengen beli gue. Cak, harus cak. Udah boleh kan? Pilih gue ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menang. Takbir! Allah 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 Takbir! Baik ya. Gimana respon kalian soal penundaan pemilihan ketua OSIS? Gue no komen deh. Gini sih, yang pasti gue sama Bara sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS di pemilihan ini menghargai keputusan sekolah untuk nunda dulu nih pemilihan atau pemungutan suara, dan pastinya untuk kedepannya kami berdua akan berusaha untuk jadi jauh lebih baik di pemilihan ini. Ya jujur sih, gue sebenarnya seneng kalau ini tuh ditunda. Gue mikir kalau ini ditunda akan lebih bisa mencari pemimpin yang lebih baik. Dan kalau gue boleh usul sih, mendingan Cindy deh ngajuin diri jadi ketua OSIS. Cindy tuh sosok yang beda dari kita semua. Mungkin Cindy itu adalah sosok Kartini zaman sekarang di SMA Garuda, dimana dia tuh bisa ngertiin kita semua dan dia tahu cara ngewujudin keinginan kita semua itu. Pengalaman kemarin
semakin membuka mata kami bahwa apa yang kami lakukan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua cobaan yang kami dapatkan itu adalah pertanda, yaitu terpilihnya kami berdua sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Garuda. Dan kami berdua tidak akan pernah gentar untuk memperbaiki moral anak Indonesia, terutama siswa-siswi Garuda. Kami akan mencoba untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dan semoga kedepannya kami dapat menjalankan sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Insya Allah, Allah tidak akan memberikan kesulitan, melainkan petunjuk dan kemudahan pada mereka yang menjalankan sesuai dengan perintahnya sebagaimana mestinya. Terima kasih. Amin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Anjir, chaos banget bro. Apalagi David sama Fahri. Mereka nggak jelas banget. Gimana mereka mau jadi pemimpin kalau mereka aja nggak bisa mimpin masa mereka sendiri. Makanya gue lebih setuju kalau Cindy yang jadi ketua OSIS kita. Setuju banget gue. Sin, banyak siswa pengen lo nyalonin diri jadi ketua OSIS. Nah, menurut lo gimana? Well, I find it a little bit funny, tapi gue juga flattered at the same time sih. Gue bisa dikasih kepercayaan untuk menjadi calon ketua OSIS tuh, itu honorable banget buat gue pribadi. Walaupun sebenarnya gue nggak ada niat atau even mempertimbangkan untuk jadi ketua OSIS deh. Karena gue merasa ya gue nggak capable di sana. Cuma untuk sekarang gue ngelihatnya jadi ya mungkin gue harus berkontribusi lebih kali ya buat SMA Garuda. Dengan apa? Ya mungkin dengan gue sekarang mengambil langkah untuk nyalonin diri jadi ketua OSIS gitu. I'm not saying that I'm gonna be better dari calon-calon sebelumnya. Satu tujuan gue cuma ingin mengembalikan suasana SMA Garuda jadi yang ya SMA Garuda yang dikenal dulu lah. Gitu sih. Masa depan SMA Garuda masih blur sekarang. Akankah dengan kehadiran Cindy bikin semuanya jadi lebih sedikit fokus? Hanya waktu yang bisa menjawab. Gimana menurut lo? Udah oke? So far sih so good ya. Di sini tuh si Cindy ini kelihatan stand out di antara Fahri dan David. So I like it. Itu adegan lo ribut sama David dimasukin gak apa-apa? Justru harus dimasukin, Cak. Nih ya, itu tuh kayak puncak dari video ini. Supaya audiens tuh tahu kalau Cindy tuh masih relatable sama mereka. That's why lo harus upload itu. Gitu loh. Sebenarnya motivasi lo jadi ketua OSIS itu apa sih? Bosen? Kenapa? Ya. Emang lo nggak merasa bosen? Tiap hari ke sekolah, ketemu orang yang itu-itu aja. Menurut lo ada yang menarik nggak? Kalau lo hesitate, berarti nggak ada kan? Itu dia kenapa akhirnya gue jadi join politik aja. Karena menurut gue itu fun. Plus, uang kas OSIS Garuda lumayan. So why not? Lo bercanda kan? Lagian, Cak, siapa yang butuh Instagram sekarang if you have the power untuk ngontrol satu sekolah? Okay, so upload it. Let's make it viral, babe. Yeah, whoever thought that I would make it up this far? Shit's so sick, I'm just raising up the bars. April 22nd be the day that I record this. April 23rd be the day that you report this. Report this for the sake of your own career. You really don't want this, just go disappear. But I swear that I'd be lying if I told you I'm not trying. But I'm never ever stopping till my bitches lacing diamonds in that Birkin bag. Match my attire top to bottom, screaming, no, it's mad. Back to the flow just so you know I'm smoking on the past. My roads are straight, ain't got no break.
forget about you to be successful, to make it out alive. I'm just fucking with your mental, man, I'm on. I take the shit with me, I'm gone. I take my time, I don't fuck with you, don't fuck my vibe. I'm too alive, stop blasting up my fucking line like all the time. I just wanna go and work up on this craft. I'm never really gonna stop till I reach the top. So excuse me while I close the curtain and shut the doors and block the world. Fresh out the lab when your boys all be bumping this. I came in at the perfect time for myself, which was I didn't need to be something I wasn't, and I made a commitment very early on to just be myself. This shit one of a kind, just open up your mind. Meditated and elevated, you can't evade this. I'm doing both this shit, the campus and the music. I grip on real tight, I'm not about to lose it. I'm in a 24-hour gin and tonic diet. You got a fucking problem, then go do something about it. It's real fucking simple, all you gotta do is listen. Miss a single fucking beat, you will never get the lesson. While I'm popping tags, you popping pills, thinking you're real, goddamn that's really sad. You at the house, I'm at the mall, I got a chick, she bad. You ain't got shit shaking your dick and you ain't got no swag. And you ain't got no swag. And say, hey, radio, come to us. Yeah. You know, we need to find something new because it's being, you know, controlled in a way and manufactured in a way that, you know, really awesome, you know, artists, you know,